Selamat sore, bertemu kembali dengan channel Calon Dosen, channel yang akan membahas tentang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan motivasi. Dan pada sore hari ini kita masih dengan materi yang sama, yaitu tentang ekspor dan impor. Ekspor artinya produk yang dari dalam negeri itu dikirim ke luar negeri, sedangkan impor artinya produk yang dari luar negeri masuk ke dalam negeri itu. Nah, di sore hari ini kita akan membahas tentang impor lah ya. Kalau kita melihat dari segi perdagangan internasional ya, jadi produk-produk yang sekarang sedang beredar itu sedang didominasi oleh produk-produk dari Cina ya. Jadi sekarang negara Cina sedang menjadi negara besar lah ya, dengan ekspor tertinggi di negaranya ya. Ini juga menjadi suatu tantangan buat kita. Kenapa? Karena di negara kita sendiri produk-produk yang beredar di pasaran, apalagi di dalam dunia retail itu banyak sekali produk-produk impor atau produk-produk dari negara Cina. Dan lebih parahnya lagi, produk-produk yang dari Cina tersebut harganya dan kualitasnya jauh lebih bagus dari produk kita sendiri, dan harganya jauh lebih murah dibanding produk kita sendiri. Dan ini juga menjadi suatu tantangan buat UMKM yang ada di Indonesia untuk berjuang lebih keras lagi untuk membangun suatu perdagangan yang lebih ketat lagi ya. Jadi ini juga menjadi suatu tantangan tentang kebijakan pemerintah yang ada di Indonesia, bagaimana bisa menyikapi tentang persaingan di dalam dunia perdagangan, apalagi di dalam dunia retail ya, tentang fashion atau misalkan baju, sepatu, tas, sandal, dan lain sebagainya, dan juga otomotif ya. Itu kenapa? Karena kalau ini dibiarkan terus menerus, UMKM atau industri-industri yang ada di Indonesia ini akan dilibas, akan mengalami suatu kebangkrutan. Nah, ini juga akan sangat disayangkan ya. Nah, yang jadi pertanyaan kita, kenapa produk-produk impor itu harganya jauh lebih murah dibanding produk-produk dari Indonesia ya? Karena memang bahan baku yang ada di lihat aja sini Bu. Iya. Ya duh, batal lagi deh. Kenapa? Karena produk yang ada di luar negeri itu harganya jauh lebih murah ketimbang di negara kita sendiri, karena memang pemerintah yang ada di luar sana ya kan, yang ada di China itu ikut campur dalam perkembangan Indonesia tentang pajak ekspor yang dikirim ke luar negeri, atau misalkan ada semacam bantuan ya, jadi kayak subsidi tentang air, listrik, dan lain sebagainya, itu mereka mendapat subsidi dari pemerintah. Itu juga menjadi alasan kenapa industri-industri di negara Cina itu jauh lebih berkembang dibanding negara Indonesia, karena memang di sana juga industrinya itu sudah sedikit lebih maju dibanding mereka. Seperti itu. Mungkin cukup sekian materi kali ini. Nanti kita akan bertemu di materi selanjutnya. Oke, terima kasih.